Halo Virgo, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign ya. Seperti biasa ini general reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Ya, minta maaf ya bagi teman-teman Virgo di sini ada keterlambatan untuk upload karena banyaknya kesibukan dan kendala teknis gitu ya. Oke, untuk perkembangan planet di minggu ini ya 22 Juni hingga 28 Juni di sini. Intinya banyak pergerakan planet ya di minggu ini ya teman-teman ya. Cuman di sini saya mengambil intinya saja bahwa dari mulai Senin sampai Kamis, eh, gitu, Senin sampai Kamis gitu kita lebih diminta untuk menahan diri ya. Menahan diri bukan untuk intinya adalah di sini untuk menghalangi apapun itu rencana kalian atau apapun yang kalian eksekusikan gitu ya, bukan, tapi lebih pada kita bersiap untuk menghadapi energi yang cukup disruptif di minggu yang berikutnya, yaitu dengan adanya Mercury retrograde di Cancer gitu ya, di hari Senin minggu depan tanggal 29 gitu ya. Nah, kenapa kok ini harus dipersiapkan? Karena banyak teman-teman astrologi di luar sana atau astrologer di luar sana itu yang beranggapan bahwa Mercury retrograde di sini adalah saat-saat di mana kita di sini banyak hal-hal yang sifatnya miskomunikasi, lalu kemudian pesan yang tidak tersampaikan, lalu kemudian salah paham yang berujung pada konflik gitu ya. Lalu kemudian error-error terkait sistem gitu ya, itu sangat rentan terjadi di Mercury retrograde gitu ya. Lalu memori masa lalu muncul, nostalgia. Lalu kemudian bagi teman-teman di sini yang punya mantan gitu ya, mantan pacar, mantan istri, mantan suami gitu ya, itu bisa kembali gitu ya dengan adanya kembali hadir di kehidupan kita pada saat Mercury retrograde, tapi bukan untuk apa, tapi lebih pada untuk intinya untuk menunjukkan ya kepada kita gitu ya, semesta ini seperti ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita masih memiliki sisi-sisi yang mesti harus diperbaiki gitu ya. Itu dengan adanya Mercury retrograde, jadi bukan untuk sebagai penghalang tapi untuk menyadarkan kita bahwa memang masih ada beberapa hal yang istilahnya yang bisa kita ambil benefitnya dengan adanya disruptif energi atau istilahnya kekacauan yang terjadi pada saat Mercury retrograde tersebut gitu ya. Itu lalu ya semakin mengarah ke akhir minggu ya masih ada window untuk istilahnya bersemangat dan bangkit kembali gitu ya dengan adanya di hari Sabtu Minggu di sini. Sabtu di sini Mars di Taurus yang harmonis sekali atau sextile bersama Jupiter di Cancer gini ya. Jadi ini adalah getaran yang istilahnya yang rileks, santai, penuh rasa syukur gitu ya. Dan ini hari yang terbaik untuk beristirahat dan menikmati kenyamanan bersama anggota keluarga gitu ya. Jadi intinya di sini kita diminta untuk menarik diri dan mempersiapkan sisi emosional ya, karena Mercury retrograde di hari Senin ini itu jatuh di konstelasi Cancer ya, di mana Cancer di sini adalah water based emotion ya. Jadi mungkin nanti akan banyak miskomunikasi yang kaitannya dengan feelings gitu ya. Jadi untuk oleh karena itu sebelum Mercury retrograde kita diminta untuk mempersiapkan itu gitu ya, dengan memperkuat jalinan silaturahmi, jalinan relasi, jalinan hubungan percintaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan di minggu di sini Mars mulai resmi masuk ke Gemini ya. Jadi kita akan istilahnya semesta itu seperti memberikan aba-aba start gitu ya, mulai gitu ya. Jadi di sini kita akan diminta untuk mulai berlari, mulai menjalankan apa yang ada di depan gitu ya, dengan berbekal apa yang sudah kita persiapkan seminggu sebelumnya gitu ya, di minggu ini. Itu oke. Itu ya untuk perkembangan planet di minggu ini, teman-teman Virgo ya. Oke, tapping into Virgo energi ya. Mari kita lihat vibes untuk teman-teman Virgo di minggu ini, apa yang terjadi dengan teman-teman Virgo. Vibes-nya bagaimana di minggu ini, mohon bantuan satu kartu semesta yang menunjukkan vibes teman-teman Virgo minggu ini. Oke, vibes teman-teman Virgo minggu ini yang pertama adalah tercakra.
Archangel Chamuel di sini ya, ada tercakra di sini ya, itu cakra yang terkait dengan power gitu ya. Kembali di sini adalah sebuah self confidence gitu ya. Ini solar plexus cakra gitu ya, tercakra di sini ya. Jadi kalian diminta untuk memperkuat kepercayaan diri kalian, maju ke depan gitu ya. Bisa jadi kalian diminta untuk bermeditasi yang kaitannya dengan tercakra gitu ya. Dan kalian di sini seperti dibantu oleh Archangel Chamuel untuk membuka pusaran energi kalian, khususnya pada di tercakra di sini ya. Saya merasakan adanya energi Emperor di sini ya, kepercayaan diri gitu ya. Lalu kemudian The Devil, ya, King of Wands, Knight of Wands, gitu ya, Queen of Wands. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Virgo minggu ini ya. Mohon bantuan semesta situasi bagi teman-teman Virgo minggu ini. Oh maaf teman-teman, tercakra di sini adalah sakral cakra ya teman-teman ya. Sakral cakra. Ya, sakral cakra letaknya ketiga di sini ya teman-teman ya. Di bawah ulu hati agak turun sedikit. Oke, mari kita lihat untuk situasi teman-teman Virgo di sini ya. Oke, teman-teman Virgo di sini kalian mendapatkan on the table, offer, proposal, komitmen. Jadi di sini ada sebuah energi proposal ya. Saya merasakan adanya sebuah energi pernikahan, adanya energi perjanjian kerjasama, gitu ya. Ada sebuah energi yang mengikat dengan adanya komitmen di sini. Saya merasakan adanya energi the Hierophant, the Devil, gitu ya. Lalu kemudian Four of Wands, Justice juga ada di sini ya, on the table. Jadi seperti kalian seperti disodori sesuatu gitu ya, disodori sebuah tawaran gitu ya. Ya cukup unik ya teman-teman ya. Saya baru saja juga melakukan reading untuk teman-teman Taurus juga gitu yang sama-sama earth sign gitu ya. Kalian sepertinya di sini teman-teman bumi di minggu ini tuh seperti banyak disodori tawaran-tawaran atau proposal-proposal ya. Gitu ya. Kembali lagi jangan langsung disetujui ya teman-teman. Dicek-cek dulu gitu ya, dicek double cek 2 kali gitu ya. Apapun perjanjiannya gitu ya, jangan sampai kalian merasa tertipu gitu ya dengan adanya kalian terburu-buru menandatangani sebuah perjanjian ini gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut dengan menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Virgo di minggu ini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 3 kartu semesta. Oke, terima kasih. Kartu yang pertama untuk teman-teman Virgo di sini, kalian mendapatkan King of Pentacles ya, ini energi kalian ya. King of Pentacles di sini ya. Ini Taurus, Virgo, Capricorn energi. Lalu kemudian Three of Cups ya, itu tadi ya on the table, ada sebuah perjanjian kerjasama. Lalu kemudian The Justice ya. Saya tadi sudah menyampaikan ya ada sebuah energi The Justice di sini dengan adanya on the table. Ini ya. Oke. Bottom of the deck Six of Swords ya. Dengan adanya bottom of the deck Six of Swords di sini kalian seperti ada sebuah keinginan untuk bergerak dari tempat yang kacau ke tempat yang lebih damai. Gitu ya, yang lebih menguntungkan untuk kalian gitu ya dengan adanya energi Six of Swords gitu ya. Ada niatan untuk berpindah ya dari satu energi ke energi yang lainnya gitu ya dengan adanya Six of Swords di sini ya. Dan kembali lagi Six of Swords di sini adalah orang ini membawa 6 pedang di depannya ya. Jadi dia bergerak menuju tempat yang damai, menuju tempat yang baru based on pengalamannya dia ya. Di
tempat yang lama, gitu ya, dengan adanya Six of Swords di sini. Dan pria di sini adalah semesta sendiri yang mengarahkan kalian di sini ya untuk bergerak dan untuk berpindah ke tempat yang jauh lebih aman, gitu ya. Itu. Lalu kemudian di masa lalu ada energi King of Pentacles ya, ini energi kalian, atau bisa jadi kalian di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki sama-sama energinya adalah energi bumi, Taurus, Virgo, Capricorn di masa lalu, gitu ya. Jadi King of Pentacles di sini adalah energi yang orang yang sangat stabil secara finansial, gitu ya, atau bisa jadi di sini adalah sebuah, ya, saya merasakan adanya sebuah kehendak yang kuat, gitu ya, dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Kalian seperti teguh kukuh pada pendirian, gitu ya, tidak mudah tergoyahkan. Energi kalian rooting sekali ke bumi, gitu ya. Jadi intinya kalian tidak mudah digoyahkan di masa lalu dengan adanya energi King of Pentacles di sini ya. Ini juga adalah energi yang seorang pebisnis, pengusaha, gitu ya, dimana di sini kalian punya benih-benih untuk menjadi seorang yang sukses di masa lalu, gitu ya, dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Dan kembali lagi ya, King of Pentacles di sini dia menggunakan jubah yang bermotif buah anggur, di mana buah anggur di sini adalah sebuah spesifikasi khusus atau skill khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, gitu ya, dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Jadi kalian di sini tidak hanya abundance atau berlimpah secara material, tapi juga berlimpah secara pengetahuan dan skill, gitu ya, dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Oke, lalu kemudian di energi saat ini ya ada energi Three of Cups di situ ya, selebrasi karena kalian sudah tetap mempertahankan idealisme kalian atau ideologi kalian di masa lalu, gitu ya, atau apapun itu keputusan kalian di masa lalu, kalian bersikukuh untuk mempertahankan itu, dan kalian sekarang menuai istilahnya hasil positifnya ya dengan adanya Three of Cups di sini. Kembali lagi tiga perempuan di sini. Mohon maaf, dia lagi tos ya, tos bersulang gitu ya, untuk merayakan hasil panenan yang sukses gitu ya. Jadi ini di sini saat ini adalah waktu dimana bagi teman-teman Virgo di sini menuai hasilnya gitu ya dari konsistensinya di masa lalu gitu ya, dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi The Justice ya, ini Libra energi. Ini adalah balance energi ya, reciprocal energi gitu ya. Jadi justice di sini bisa jadi di masa yang akan datang itu akan mendatangkan sebuah keseimbangan dalam kehidupan kalian, gitu ya. Dan ini juga merupakan sebuah bentuk karma dari masa lalu, karena kalian di masa lalu sudah cukup konsisten gitu ya dengan apapun keputusan kalian. Kalian menuainya sekarang, dan di masa yang akan datang itu akan membawa sebuah kedamaian, stabilitas gitu ya, dengan adanya justice gitu ya, mendatangkan karma baik bagi kalian gitu ya. Atau bisa jadi di sini dengan adanya offer atau proposal atau komitmen di sini ya, itu ada sebuah tawaran di masa yang akan datang ya, yang hadir dari pihak eksternal gitu ya. Three of Cups di sini adalah juga kolaborasi energi ya, tiga itu adalah kolaborasi energi gitu ya. Itu in union, bersatu gitu ya. Dan The Justice di sini kalian seperti mendapatkan sebuah intinya dihadapkan pada sebuah komitmen atau persatuan gitu ya di masa yang akan datang dengan siapapun pihaknya di sini ya. Itu bisa jadi di masa yang akan datang kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Libra di sini, atau seseorang yang ada unsur Libranya ya dalam berchartnya gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya tiga energi ini. Oke, untuk Virgo mohon bantuan semesta klarifikasi tiga energi ini. Klarifikasi energi King of Pentacles di masa lalu, Three of Swords di masa kini, dan The Justice di masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Oh, sudah ada yang muncul. Three of Cups di masa lalu. Oke. Three of Cups di King of Pentacles di sini diklarifikasi oleh Three of Cups. Lalu kemudian The Judgment ya. Ini Scorpio energi.
Lalu kemudian The Magician. Ya, ini kartu kalian ya. Ini power card kalian juga gitu ya. Ini adalah Gemini Virgo energi, Mercury energi di sini ya. Oke, bottom of the deck, the dead. Ya, ada transformasi yang terjadi di masa lalu ya dalam diri kalian gitu ya. Dan kalian di sini di masa lalu seperti memanifestasikan transformasi ini gitu ya. Ada sebuah perubahan di sini di masa lalu dan kalian sepertinya memutuskan hubungan dengan seseorang ya di masa lalu. Uniknya di sini di sini berhadapan dengan seutas tali yang ya tinggal sentil saja tali ini akan putus gitu ya, dan dia orang ini sudah membawa pedang yang cukup tajam gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu hal yang cukup effort sekali ya untuk memutus tali ini gitu ya, dengan adanya dia membawa pedang di sini. Jadi di masa lalu kalian seperti merubah diri kalian secara perlahan gitu ya, dengan memutuskan hubungan dengan seseorang atau seorang suatu pihak gitu ya di masa lalu dengan adanya energi the death card di sini ya. Transformasi energi ya. Lalu kemudian King of Cups tadi juga diklarifikasi oleh Three of Cups, The Judgment, dan The Magician gitu ya. Jadi kalau saya menangkap energinya di sini ya, itu Three of Cups di sini adalah third party energi ya. Bisa jadi di sini adalah energi orang ketiga atau pihak ketiga di masa lalu ya. Lalu kemudian kalian meninggalkan third party itu ya, kalian mendapatkan sebuah kejelasan atau awakening dalam diri kalian dengan adanya energi the judgment gitu ya. Kalian melangkah ke dunia yang baru dengan berani dan kalian memanifestasikan hal itu gitu ya di masa lalu gitu ya, dengan adanya energi the magician gitu ya. Kalian memberdayakan semua sumber daya yang kalian punya untuk merubah diri kalian ya, karena kalian menyadari bahwa kalian di sini meninggalkan third party di situ. Kembali lagi ini Three of Cups-nya, dan orang ini, perempuan ini pergi dengan bahagia gitu ya ke arah the magician gitu ya. Jadi kalian di sini seperti meninggalkan seseorang dan memanifestasikan sesuatu gitu ya, dan orang ini adalah orang ketiga, pihak ketiga di masa lalu gitu ya. Bisa menjadi siapapun ya, tidak harus intinya di sini tidak harus sebuah romantisme ya. Bisa jadi pihak ketiga di sini adalah sisi eksternal dari perusahaan kalian. Kalau misalnya itu terkait pekerjaan ya, jadi antara kalian, atasan kalian, dan orang eksternal gitu ya, atau kalian dengan kolega kalian yang sedang bekerja sama, lalu dengan konsumen kalian atau eksternal dari kalian berdua gitu. Jadi istilahnya pihak ketiga di sini ya. Bisa jadi apapun ya teman-teman ya, tidak melulu pihak ketiga di sini kaitannya dengan orang ketiga dalam percintaan gitu ya, macam-macam. Oke, lalu kemudian Three of Cups di sini ya di masa sekarang. Mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta klarifikasi. Saya ambil kartu teman-teman. Oke, saya salah ambil deck. Oke, Three of Cups di sini diklarifikasi dengan apa semesta? Mohon bantuan kenapa kok Three of Cups di masa kini di sini ada? Oke, terima kasih semesta. Three of Cups di sini ada karena yang pertama adalah The Hangman, Pisces energi ya. Lalu kemudian Six of Wands, nice. Lalu kemudian Nine of Wands, Chiron energi ya, Wounded Warrior, Wounded Healer. Bottom of the deck, Nine of Pentacles. Ya, banyak sekali yang mendapatkan Nine of Pentacles ya di minggu ini ya untuk Earth sign gitu ya. Oke, dengan adanya bottom of the deck Nine of Pentacles di sini ya, kalian seperti mendapatkan sebuah apa ya, kemandirian usaha di sini ya. Saat ini kalian selebrasi, kalian menuai buahnya gitu ya, menuai hasil usahanya ya, hasil usaha mandiri di sini teman-teman ya. Nine of Pentacles 9 itu adalah energi mandiri di sini ya. Jadi kalian di masa lalu meninggalkan siapapun ini partinya ya, siapapun ini pihaknya di masa lalu kalian maju ke depan di saat ini gitu ya, dengan kalian mengusahakan sendiri apapun itu usaha kalian dengan adanya Nine of Pentacles di sini, dan kalian keberlimpahan karena ya kalian secara
yang namanya usaha sendiri itu ya rugi dinikmati sendiri, untung dinikmati sendiri ya. Dan kalian di sini kebetulan kalian sedang beruntung, gitu ya, sedang beruntung dan kalian mendapatkan banyak keuntungan secara material, gitu ya. Dan itu adalah hasil kerja keras dari kerja keringat kalian sendiri, gitu ya. Nine of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian Three of Swords di sini diklarifikasi dengan The Hangman, Six of Wands, dan Nine of Wands, gitu ya. Jadi intinya saya merasakan ada sebuah energi yang pantang mundur, gitu ya, pantang mundur, gitu ya. Jadi kalian mungkin di masa lalu sudah berusaha keras untuk konsisten, gitu ya, dengan adanya energi King of Pentacles tadi ya. Lalu di masa sekarang kalian menuai hasilnya dan kalian akhirnya bisa melihat perspektif yang berbeda di sini ya. Atau bisa jadi di sini kalian diminta untuk menahan diri terlebih dahulu. Nine of Pentacles di sini kembali lagi ya, bedanya dengan Rider Waite tadi ya. Intinya Nine of Pentacles di sini kalau di klasik Rider Waite itu ada orang pegang burung, gitu ya, dimana ada Pentacles, 3 Pentacles di sebelah kiri, lalu kemudian ada pentacle sisanya di sebelah kanan, gitu ya. Jadi intinya dividing energi. Cuman bedanya sama di deck ini ya, Nine of Pentacles di sini orang ini duduk santai, baca buku, enjoying luxury ya, sambil minum anggur di sini ya. Dan buah-buah Pentacles itu menaungi dirinya di sini ya. Jadi intinya di sini kalian seperti diminta untuk mengistirahatkan diri kalian ya dengan adanya energi Nine of Pentacles. Kembali lagi juga sesuai dengan kondisi planet di minggu ini ya, dimana kalian di sini ditahan, bukan berarti menghalangi, tapi lebih pada ambillah momentum, gitu ya, ambillah momentum ini untuk beristirahat, gitu ya. Lalu kemudian di sini ada energi Six of Wands, gitu ya, victory energi, gitu ya, Six of Wands di sini. Dan iya, manfaatkan waktu yang ada ini untuk mengapresiasi orang-orang di sekitar kalian ya. Kembali lagi Six of Wands-nya dalam deck ini, perempuan ini seperti memberikan bunga pada orang-orang di sekitarnya ya, itu ya. Jadi manfaatkan waktu ini untuk mengapresiasi orang-orang yang sudah mau atau tetap bersama dengan kalian, gitu ya, melalui susah senangnya, naik turunnya, gitu ya. Apresiasi usaha-usaha mereka untuk tetap bertahan bersama kalian, termasuk dengan diri kalian sendiri, gitu ya. Lalu kemudian Nine of Wands di sini adalah Chiron, Wounded Warrior energi ya. Di sini kalian seperti ya istilahnya kalian sudah lelah ya di sini ya, dengan usaha kalian di masa lalu yang cukup ya tidak cukup mudah ya. Banyak kegagalan yang terjadi, banyak halangan rintangan yang terjadi, tapi kalian di sini memilih untuk tidak menyerah. Dan di sini kalian seperti di bandage, gitu ya, diperban, gitu ya. Jadi intinya kalian di sini banyak pengalaman di masa lalu yang menyebabkan kalian butuh waktu untuk beristirahat di masa sekarang, gitu ya, rest and rejuvenation, gitu ya. Itu dengan adanya energi Three of Cups di sini ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk The Justice di masa yang akan datang. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi The Justice di masa yang akan datang bagi teman-teman Virgo di sini. The Justice diklarifikasi dengan Nine of Swords. Lalu kemudian The Emperor, ya, tercakra ya, Archangel Chamuel tadi ya. Kalian mengambil alih power kalian ya, sakral cakra di sini ya, tercakra itu ya, sakral cakra adalah power kalian. Lalu kemudian The Moon di sini ya, ini Cancer Scorpio energi. Bottom of the deck Knight of Pentacles ya, energi kalian ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, di masa yang akan datang ya, kalian memanfaatkan apapun kesuksesan kalian ya di masa kini itu untuk masa depan, itu untuk melakukan investasi, gitu ya, dengan adanya Knight of Pentacles di sini ya, untuk melakukan investasi khususnya kaitannya dengan sisi material, gitu ya. Lalu kemudian di sini The Justice ya,
di masa yang akan datang ya, balance energi ya. Kalian di sini diklarifikasi dengan Nine of Swords, lalu kemudian The Emperor, lalu kemudian The Moon. Ya, The Emperor di sini adalah Aries energi ya. Di sini kalian taking back your power gitu ya. Jadi kalian Nine of Swords di sini adalah never ending nightmare, cuman bedanya never ending nightmare di sini kalian menghilangkan mimpi buruk kalian gitu ya. Kembali lagi, ini kondisinya sudah subuh gitu ya, sudah menjelang pagi, matahari di sini sudah mulai mau terbit gitu ya, tapi kalian tidak kunjung tidur gitu ya dengan adanya Nine of Swords di sini ya. Dan kalian seperti mengkhawatirkan sesuatu di sini ya, tapi di sini kalian taking off your power gitu ya, taking on your power gitu ya untuk maju ke depan dengan adanya energi The Moon. Di sini kalian berfokus pada intinya kekuatan kalian gitu ya. Kembali lagi lucunya The Moon di sini, kucing ini mengaca pada danau gitu ya, yang realitanya dia adalah kucing, tapi ketika mengaca dia adalah seorang panther gitu ya, atau jaguar di sini ya, yang jauh lebih garang daripada dirinya. Jadi intinya di sini The Moon di sini adalah sebuah kepercayaan diri ya. Kembali lagi tadi ya, sakral cakra, kepercayaan diri terkait maju ke depan. Jadi percaya saja pada apa yang kamu buat, pada apa yang kamu usahakan, pada dirimu sendiri terutama ya, dengan adanya energi The Emperor di sini ya. Kembali lagi kalian di sini dibimbing oleh semesta sendiri ya. The Emperor di sini seperti di depannya terjabarkan sebuah gulungan gitu ya, yang di depannya ada konstelasi-konstelasi gitu ya. Jadi kalian seperti dibimbing oleh semesta sendiri untuk maju ke depan gitu ya. Kalian seperti diberi kekuatan melalui sakral cakra kalian, power kalian gitu ya, untuk menghilangkan apapun yang menjadi mimpi buruk kalian gitu ya, dengan adanya Nine of Swords di sini. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta di sini ya. Mohon bantuan semesta. Sarannya bagi teman-teman Virgo di sini untuk minggu ini, 3 kartu yang menunjukkan saran bagi teman-teman Virgo di sini. Oke, kata semesta yang pertama adalah Six of Wands ya. Tadi ya, power chakra gitu ya, your power. Lalu kemudian Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energi. Lalu kemudian Knight of Wands ya tadi ya, on the table tadi ya, saya merasakan ada energi Knight of Wands gitu ya. Ini Aries, Leo, Sagittarius energi. Lalu bottom of the deck, the Chariot ya, ini Cancer energi, movement to win gitu ya. Dengan adanya the Chariot di sini ya tadi ya, semesta seperti membawa kalian ya, membawa kalian ke tempat yang damai dan tempat yang dimana memenangkan kalian nantinya ya, dengan adanya energi the Chariot di sini ya. Jadi keep going saja, ikuti kata hati kalian saja ya, Virgo ya di sini ya, dengan adanya energi the Chariot di sini ya. Dan lucunya setelah energi the Chariot tadi ya, bottom of the deck-nya itu ada Six of Wands, lalu kemudian the Star ya. Ini adalah hopes and healing, cita-cita kalian ya. Jadi kalian bergerak menuju apa yang menjadi cita-cita kalian di sini. Jadi semesta di sini seperti mengarahkan kalian pada cita-cita kalian gitu ya. Jadi keep going, jangan menyerah gitu ya. Akan ada proposal atau komitmen yang hadir ke depan gitu ya, dan kalian diminta untuk komit di situ ya. Bisa jadi di sini komitmen di sini bukan dengan seseorang ya, bisa jadi di sini adalah kalian berkomitmen dengan semesta itu sendiri ya, bahwa kalian ingin maju bersama semesta, co-creation energi ya, energi yang kolaborasi bersama semesta untuk maju menuju kemenangan kalian atau apa yang menjadi cita-cita kalian gitu ya. Dengan adanya Six of Wands in the spotlight gitu ya, fokus pada kekuatan kalian, fokus into you ya, fokus kepada dirimu gitu ya. Lalu kemudian Knight of Cups di sini lebih pada gunakan hati ya untuk bergerak maju ke depan, itu gunakan hati kalian gitu ya. Apapun pekerjaannya gunakan hati kalian. Jangan cuman hanya sekedar tenaga fisik
atau tenaga intelektual di sini, tapi juga gunakan tenaga hati kalian dan gerakkan passion kalian. Bersemangatlah dengan adanya energi Knight of One di sini ya. Jadi istilahnya di sini adalah energi lahir dan batin ya. Kalian diminta untuk memantapkan energi lahir dan batin, fokus pada diri kalian ya, bahwa kalian di sini punya powernya. Kembali lagi tadi ya, di kartu The Moon tadi ya, kucing ini berkaca pada danau dan dia melihat dirinya sebagai seorang painter gitu ya. Kalian memiliki kalian memiliki sebenarnya jati diri yang melebihi kondisi kalian atau apa yang kalian yakini pada saat ini gitu ya, bahwa diri kalian di masa depan itu jauh lebih powerful dan kalian menyadari itu, dan semesta sedang membawa kalian ke arah situ gitu ya. Itu oke, mari kita lihat untuk monologi oracle-nya bagi teman-teman Virgo di sini. Mohon bantuan semesta monologi bagi teman-teman Virgo di sini. Oke, teman-teman Virgo, kalian mendapatkan full moon in Aries ya, a fiery climax approach ya. Di sini intinya ya, kalian diminta untuk menghadapi klimaks ya, intinya puncak dari sebuah kesuksesan, puncak dari sebuah acara gitu ya. Kalian sudah mendekati penghujung acara gitu ya, dengan adanya full moon di Aries gitu ya, fiery climax approach gitu ya. Jadi kalian diminta untuk saat ini untuk istirahat, fokus pada diri kalian terlebih dahulu gitu ya, sesuai dengan pergerakan planet di minggu ini, dan bersiap-siap untuk minggu ke depan kalian akan memperoleh klimaksnya gitu ya, klimaksnya gitu ya, puncak dari acara atau puncak dari sesuatu hal yang kalian inginkan akhirnya tiba gitu ya. Oke. Mari kita lihat animal spirit apa di sini ya bagi teman-teman Virgo di sini. Mohon bantuan semesta. Oke, untuk Virgo di sini kalian mendapatkan elephant spirit, roh gajah gitu ya. Greatness. Love is your strength. Leadership is your path. Your wisdom inspires everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve success. Gitu ya. Jadi intinya di sini percayalah pada diri kalian, maka kalian akan secara natural dan dengan mudahnya kalian mencapai kesuksesan kalian. Karena intinya kekuatan yang sebenarnya, jawaban yang sebenarnya ada dalam diri kalian. Gitu ya. Kalian hanya tinggal perlu membangkitkan itu. Oke, itu ya pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Virgo minggu ini ya. Terima kasih bagi teman-teman Virgo yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Ya, sampai jumpa di bacaan Virgo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Virgo. Terima kasih. Salam satu semesta.